Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Jadi pada siang hari ini, mulai minggu ini, yang mengisi mata kuliah pengantar teknologi pertanian diisi oleh dari dosen-dosen teknik pertanian. Nah, untuk kelas TB ini saya yang ditugaskan untuk mengisinya, yaitu nama saya adalah Edi Susanto. Jadi saya sendiri alumni dari Teknik Pertanian USU, satunya, kemudian S2-nya dan S3 dari IPB. Nah, ada beberapa aturan yang harus kita taati bersama. Yang aturan ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kalau kita menggunakan kelas tatap muka di kelas ya. Nah, ini kuliah secara online menggunakan ada dua fasilitas, atau dua web atau dua aplikasi. Yang pertama menggunakan e-learning USU atau Google Classroom ya. Jadi ini sama-sama yang baru ya. Kemudian ini juga pembelajaran bagi kita, jadi dengan sistem kuliah secara online. Nah, untuk e-learning USU ini bisa kita semua dosen dan mahasiswa sudah mempunyai passwordnya, sudah dibagi ya, dan tata penggunaannya sudah ada, jadi kalian tinggal mencari di websitenya. Nah, kemudian dengan Google Classroom ini ada beberapa kali yang sudah saya coba lakukan ya, saya beberapa kali termasuk kelas terakhir, mungkin minggu ke-7 untuk beberapa mata kuliah menggunakan Google Classroom, dan juga sudah saya gunakan dalam pelaksanaan ujian tengah semester beberapa mata kuliah yang lalu. Nah, kalau yang menggunakan USU Learning ini, mungkin ini yang bagi yang sudah mempunyai kuota yang gratis bisa menggunakannya, jadi bisa menghemat biaya. Nah, kemudian setiap pertemuan mahasiswa harus mengisi presensinya atau daftar hadirnya ya. Dengan mengkliknya mungkin di e-learningnya ya, atau nanti bisa diumumkan lebih lanjut di grup WhatsApp-nya. Kemudian kuis dilakukan setelah 4 kali pertemuan, apakah diumumkan atau tidak. Jadi sudah siap, sudah 4 kali pertemuan maka kuis. Karena bagaimanapun dengan penilaian itu harus ada beberapa komponen yang harus ada, masuk tugas, kuis, UTS, dan UAS. Itu minimal yang harus ada dalam penilaian. Kemudian UTS juga dilakukan secara daring, jadi dari cara online akan kita lakukan. Nanti pengumumannya akan terlihat apakah kamu menggunakan e-learning atau Google Classroom. Nah, kita masuk materinya tentang keadaan pertanian di Indonesia ya. Nah, pembangunan pertanian ini bertujuan terutama adalah untuk pengadaan bahan pangan yang cukup ya, jadi pangan yang cukup, atau biasa juga yang lebih sering kita kenal dengan swasembada pangan. Itulah salah satu tujuan pembangunan pertanian, walaupun nanti kita lihat ada beberapa tujuan lain dari pembangunan pertanian itu sendiri. Nah, pangan yang cukup itu dalam arti cukup mutu dan cukup kualitas, terutama bagi untuk kalangan konsumen bawah. Artinya cukup pangan, dia juga mudah terjangkau dari segi harga. Jadi tidak ada lagi yang kurang ya. Jadi itulah salah satu tujuan dari pembangunan pertanian. Nah, selain tujuan tadi di atas, ada beberapa lagi tujuan pembangunan pertanian, yaitu yang kedua adalah yaitu peningkatan kemampuan ekonomi. Jadi kalau sudah swasembada, satu keluarga sudah cukup pangannya, maka kalau ada kelebihan produksi maka bisa dijual. Jadi ada kelebihan uang yang diberikan untuk hal-hal yang lain yang bisa diperoleh oleh
petani. Jadi bukan hanya untuk pangannya sendiri aja, ada swasembada untuk yang lain gitu, atau ada untuk kegunaan yang lain. Nah, kemudian peluang pertanian juga dapat merangsang apa? Kegiatan pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Jadi pertanian harus berkelanjutan atau sustainable agriculture. Artinya apa? Kita juga harus memikirkan berkelanjutan artinya untuk tahap selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita selanjutnya gitu. Jadi jangan kita memikirkan sekarang dengan pemanfaatan yang berlebihan tanpa memperhatikan kondisi selanjutnya, ya. Jadi artinya misalkan pemupukan untuk produksi yang tinggi, kita terus memupuk dengan pupuk yang kimia yang secara berlebihan yang bisa menyebabkan terjadinya lahan menjadi kritis, ya. Jadi artinya dengan pemanfaatan sumber daya alam di sini, misalkan kita memanfaatkan tenaga air, angin, atau tenaga yang lain untuk kegiatan pertanian. Nah, kemudian pembangunan pertanian juga coba merangsang apa? Perluasan kesempatan kerja di sektor pertanian di pedesaan. Jadi selama ini orang berpikir adalah tenaga kerja, kesempatan kerja itu lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Nah, jadi dengan ada pembangunan pertanian ini memperluas kesempatan kerja, artinya dengan membuka lahan baru maka dibutuhkan tenaga kerja di bidang pertanian. Kemudian selain itu yang terakhir adalah merangsang hasil devisa negara. Nah, ini untuk pembangunan pertanian atau hasil-hasil pertanian yang punya nilai ekspor. Nah, sehingga negara bisa diperoleh atau kita bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, kalau kita bicara mekanisasi, sebenarnya ada sejarahnya juga ada ya, sampai sekarang. Jadi dimulai ini menurut Smith and Wilkes tahun 1976 yang cukup lama di buku di Farmers Machinery salah. Jadi ada beberapa tahapan sejarahnya, yaitu sebelum abad 19. Di sini petani masih memiliki perkakas yang kasar. Jadi setiap buruh tani hanya mampu mencukupi pangan untuk 5-6 orang. Ya, karena lahan masih yang bisa diolah masih sedikit ya. Jadi hanya bisa mencukupi untuk 5 orang. Kemudian tahun 1920 peralatan alat sudah mulai baik sedikit, itu terutama dengan adanya bantuan pembajak itu menggunakan kuda. Ya, jadi sudah mulai ada tambahan tenaga. Ya, jadi dengan ada tambahan tenaga ini maka buruh tani bisa mencukupi kehidupan untuk 10 orang. Kemudian tahun 1955, nah ini sudah berkembang lagi peralatan-peralatan untuk bidang pertanian. Nah, sudah muncul mungkin traktor yang bertenaga mesin sehingga bisa mampu mengolah yang lahan lebih banyak sehingga lebih efisien dan efektif dalam penggunaan tenaga. Dan akhirnya petani mampu mencukupi pangan untuk 18 orang. Kemudian tahun 70-an dengan berkembangnya kemudian peralatan-peralatan yang baik, mulai tanah, pengolahan, tanam, kemudian penyiangan dan segala macam termasuk pemupukan dan pemanenan, maka petani mampu mencukupi pangan lebih dari 55 orang. Nah, kemudian abad ke-20 ya. Nah, ini hubungannya sekarang dengan kapasitas. Kalau tadi sebelum abad 20 kita hanya berpikir seberapa besar petani itu mampu untuk menghidupi
keluarganya. Sekarang kita bicara kapasitas. Nah, abad ke-20 ini karena peralatan sudah cukup baik, jadi untuk memanen 1 ekar atau 4.000 meter persegi gandum itu diperlukan waktu 56 jam sebelum abad 20. Nah, kemudian dengan menggunakan bajak ditarik hewan itu, jadi artinya sebelum abad 20 ini masih menggunakan ya tidak begitu canggih peralatannya, jadi butuh waktu yang lama untuk memanen lahan gandum. Kemudian dengan adanya bantuan tenaga hewan maupun mesin, ya, jadi panen gandum itu untuk 1 ekar tadi menjadi lebih singkat, ya. Hanya 10 jam kalau menggunakan hewan, tapi kalau menggunakan traktor hanya 3 jam. Jadi perubahannya seperti itu kalau kita lihat dari segi waktu untuk memanen gandum. Nah, ini tahapan menuju mekanisasi pertanian. Ini ada beberapa tahapannya, dari mulai penggunaan alat tangan yang sederhana sampai sekarang. Jadi sekarang buat tahapan 9 ini kita masuk ke precision agriculture atau precision farming. Jadi kalau di precision farming ini pemupukan itu tidak merata, artinya tidak semua sama gitu ya. Jadi artinya begini, kalau kita memupuk itu sebenarnya kan tergantung hara yang tersedia di tanah dan juga tergantung kebutuhan hara dari tanaman. Antara satu tanaman dengan satu tanaman yang lain sebenarnya berbeda. Nah, dengan precision farming itu sudah dicakup seperti itu gitu. Jadi kita tidak sama memupuk jumlahnya untuk setiap tanaman. Jadi sudah ada penyesuaian. Jadi betul-betul presisi. Nah, ini tahapan-tahapannya. Nah, apa sebenarnya pengertian mekanisasi? Jadi menurut Ritz itu mekanisasi itu adalah definisi penggunaan peralatan dan mesin untuk pengembangan sumber daya lahan, produksi tanaman, pemanenan, penyimpanan, processing yang di on farm maupun di off farm, di on farm di lahan dan di luar lahan. Jadi penggunaan peralatan mesin untuk pengembangan. Jadi mulai ya, penggunaan peralatan mulai dari pengembangan sumber daya lahan, artinya pengembangan artinya mulai pengolahan tanah, kemudian produksi pertanaman termasuk di sini penanaman, kemudian penyiangan, pemupukan, dan pemanenan, dan termasuk penyimpanan. Itulah artinya definisi mekanisasi menurut Ritz. Ya. Sedangkan menurut hasil simposium mekanisasi nasional mekanisasi di Ciawi tahun 1997, mekanisasi petani itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga untuk mengembangkan daya kerja manusia di bidang pertanian demi kesejahteraan umat. Jadi di sini semua ya, jadi bukan hanya peralatannya di sini, bahan dan tenaga yang ada di alam yang bisa digunakan untuk kesejahteraan umat manusia. Oke, nah, ruang lingkup teknik pertanian. Nah, dulu namanya mekanisasi pertanian, termasuk saya masih di bidang mekanisasi pertanian 1. Tapi sekarang lebih berubah namanya menjadi teknik pertanian. Nah, bidang teknik atau ruang lingkup teknik pertanian ya, mungkin yang kalian belum studi teknik pertanian mungkin sudah sedikit lebih paham ya. Jadi sebenarnya ada 7 bidang. Ya, walaupun dari 7 ini di teknik pertanian USU tidak semuanya kita
peminatan itu ada ya, mungkin hanya ya mungkin ini ya 4, atau mungkin bioinformatika mungkin ada ya, tapi sekarang ini belum ada karena dosennya masih tugas belajar ya. Nah, bidangnya itu ada daya dan alat mesin pertanian, kemudian prosesing hasil pertanian, bangunan pertanian, kelistrikan, elektrifikasi pertanian, dan tanah dan air, energi terbarukan, dan bioinformatika. Nah, ini 7 bidang, walaupun di kita hanya 4 bidang yang merah ini yang ada, yang sekarang bisa kita buatkan sebagai konsentrasi untuk penelitian. Artinya 4 bidang ini yang dosennya masih cukup mendukung, bidang keahliannya ada. Itulah ruang lingkup bidang keteknikan pertanian. Nah, kemudian pola pengembangan sumber daya alat. Jadi bagaimana pengembangan alat dan mesin pertanian? Ya, artinya kalau petani itu membutuhkan alat, karena dia membutuhkan alat, maka pengembangan alat juga akan semakin baik, karena dukungan permintaan dari petani. Kalau kita lihat ini proses pengembangan alat ini harus didukung oleh banyak komponen di sini. Ya, pertama keadaan fisik lahan, ya, artinya apakah bergelombang, datar. Kalau masih datar mungkin masih bisa diterapkan beberapa alat pertanian. Gitu. Kemudian fasilitas bank, termasuk peminjaman di sini, investasi bagi pengusaha yang ingin mengembangkan alat dan mesin pertanian. Kemudian jenis alat mesin pertanian yang dikembangkan juga, apakah cuma hanya traktor saja atau alat penanaman, atau cuma pengolahan tanah, pemanenan, tergantung. Nah, kemudian juga kebijakan. Bagaimana kebijakan terhadap proses pengembangan? Apakah dulu pemerintah memberikan kebijakan termasuk memberikan bunga bank yang cukup rendah untuk pengembangan alat ini, atau memberikan bantuan dulu kepada petani untuk beberapa alat dan mesin pertanian? Kemudian ada hal-hal yang lain juga di sini, termasuk sarana pendukungnya, ya, spare partnya, ya. Kemudian bengkelnya juga harus ada. Ini sistem pengembangan alat mesin pertanian. Nah, sekarang kita masuk ke pertanian selektif. Pengertian selektif ini ada 2 fase sebenarnya. Ya. Artinya gini, kita mengintroduksi alat dan mesin pertanian ini juga tidak sembarangan gitu ya. Langsung kita letakkan traktor di situ, kita letakkan pemanen, alat mesin pemanen di situ, dan segala macamnya. Tapi kita lihat juga kondisinya itu. Jadi ada beberapa persyaratan ya. Jadi pertanian selektif ini mencakup 2 fase, itu selektif terhadap alat dan mesin pertanian yang dikembangkan. Jadi sebelum kita mengintroduksi alat mesin pertanian, kita kaji dulu terhadap alat mesin ini. Jadi yang pertama adalah aspek sosial ekonomis dari wilayah. Bagaimana sebenarnya keadaan sosial ekonomis masyarakatnya, pendapatan masyarakat di situ kita kaji dulu seberapa besar, seberapa perlunya. Kemudian aspek engineering dari wilayah mencakup iklim, topografi, sifat mekanik tanah, dan jenis lahan. Artinya iklimnya mendukung nggak? Topografinya apakah bergelombang, datar, atau berbukit? Ya, kalau berbukit mungkin tidak semua alat mesin pertanian kita bisa introduksi. Kemudian mekanika tanah,
Ya, kita lihat daya dukung tanah di sini. Kemudian jenis lahan. Nah, pengkajian yang jelas tadi akan menghasilkan beberapa informasi. Yang pertama, macam alat mesin yang sesuai untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Jadi kita nanti akan tahu sebenarnya mesin apa yang bisa dikembangkan di wilayah tersebut. Ya, apakah cuma traktor atau pompa mesin atau butuh alat pemanenan, ya. Kemudian jumlahnya berapa yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan. Jadi pada saat musim tanam beberapa atau beberapa dibutuhkan jumlah. Jadi misalkan pada musim tanam yang lagi musim hujan, musim tanam dibutuhkan jumlah alat yang lebih banyak. Kemudian tipe wilayah pengembangan disesuaikan dengan tipe wilayahnya, kemudian penduduk dan lahan pertanian. Kemudian pemilihan tingkat teknologi alat mesin dan harus didasarkan pada itu teknologi tepat guna yang lebih sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat dan menekankan a priori teknologi yang sesuai dengan masyarakat. Ini termasuk juga sumber daya manusianya. Masyarakat mungkin lebih butuh alat yang teknologi tepat guna. Jadi artinya memang yang dibutuhkan itu yang kita berikan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian alat mesin pertanian dikembangkan harus mendorong jadi alat mesin yang kita berikan atau dikembangkan itu mendorong terbentuknya industri-industri lain seperti pembuatan alat mesin tanam dan mesin yang di dalam negeri. Karena banyaknya kebutuhan maka mulai timbul industri-industri pembuatan alat. Jadi tidak tergantung kepada yang industri alat dan mesin yang dari impor. Nah, dari tadi itu pengkajian yang pertama terhadap sosioekonomi, sekarang pengkajian selektif terhadap wilayah pengembangan. Nah, ini ada beberapa tipe sebenarnya, tipe desanya atau daerah. Yang pertama itu tipe 1A atau namanya desa lancar. Nah, di sini cukup baik sebenarnya kalau kita lihat tipe ini. Ya, badan wilayah sesuai dengan persyaratan operasi penggunaan alat. Jadi artinya mungkin kendalanya tidak begitu banyak berdasarkan wilayahnya, cukup tidak banyak daerah yang berbukit, jadi cukup datar. Rasio tanah sawah dengan tenaga kerja pencangkul lebih dari setengah hektar per orang. Jadi artinya untuk traktor setengah hektar per orang. Jadi artinya tenaga yang dibutuhkan. Rasio tanah sawah dengan tenaga. Kemudian berpengaruh teknik, jadi mungkin beririgasi yang cukup baik sehingga tidak hanya bergantung kepada irigasi tanda hujan. Jadi memungkinkan untuk bertanam 2 kali atau lebih dalam 1 tahun. Nah, ini termasuk desa yang namanya desa lancar. Nah, ini mungkin bisa kita introduksi alat mesin pertanian kalau pada desa lancar. Kemudian hal-hal yang lain juga pada desa 1A atau desa lancar sering dilakukan percobaan atau penelitian atau introduksi teknologi maju di bidang pertanian. Jadi sudah sering di situ dikenalkan beberapa alat yang mau diaplikasikan. Kemudian adanya tempat penjualan spare part, mudah mendapat bahan bakar dan oli. Kemudian pelayanan bank sudah sampai tingkat desa. Adanya kesediaan atau kemampuan petani membayar ongkos pengolahan dan operasi. Ini adalah kelompok tani yang baik. Dan yang terakhir mungkin ada semangat atau willingness kesediaan petani. Kemudian tipe desa yang kedua itu desa siap. Di sini pengenalan penggunaan peralatan harus didahului dengan adanya, artinya gini, karena sumber daya manusia belum begitu baik, maka perlu dilakukan penyuluhan dulu sebelum kita mengintroduksi penggunaan peralatan. Kemudian belum adanya potensi yang terampil menggunakan atau
mengatasi gangguan. Nah ini dia, jadi mereka belum terampil ya, kalau ada gangguan pada alat dan mesinnya, jadi masih bergantung kepada orang lain. Belum ada petani yang memiliki alat mesinnya setelah pengelolaan secara perusahaan, jadi belum ada apa namanya, seperti koperasi yang mengelola mesin pertanian. Nah, ini kemudian tipe yang desa tipe 2, desa setengah siap. Nah, di sini memerlukan penyuluhan intensif. Jadi karena SDM-nya kurang baik, perlu penyuluhan secara intensif sebelum mengintroduksi alat dan mesin pertanian. Jadi irigasi infrastrukturnya belum siap atau belum cukup baik ya, sawahnya masih dalam sawah tak ada hujan. Nah, kemudian tipe yang ketiga, desa bebas satu. Jadi tidak memungkinkan adanya introduksi di sini, ya, karena ada faktor penghalang atau pembatasnya, terutama topografinya yang sangat tajam atau sangat miring. Kemudian daya sanggah tanah yang terlalu kecil karena lebih banyak rawa. Jadi jika dimasukkan alat tidak akan bekerja dengan baik. Nah, itulah kuliah pertama yang bisa saya berikan. Mungkin nanti kita akan masuk ke bagian tahap diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.